Baik. Yang berikutnya yang diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa adalah bersiwak. Bersiwak ketika sedang berpuasa. Para ulama sepakat kalau bersiwak di pagi hari sebelum zawal, sebelum zuhur, maka siwak disunahkan meskipun orang yang berpuasa. Hanya saja mereka khilaf kalau sudah zawal, sudah salat zuhur, apakah masih boleh bersiwak? Sebagian mengatakan tetap disunahkan, sebagian mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh kata mereka karena bau mulut orang berpuasa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh aroma bau mulut seorang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Oleh karena jika seorang sudah lewat tengah hari masih bersiwak, maka bau tersebut akan hilang. Maka jangan menghilangkan bau yang disukai oleh Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Yang benar bahwasanya disunahkan siwak kapan saja, dan Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan kalau sedang puasa jangan bersiwak di siang hari, boleh bersiwak di pagi hari. Rasulullah SAW tidak pernah memperinci seperti itu. Adapun seorang bersiwak kalau ternyata menghilangkan bau mulut tidak ada masalah. Maksudnya tetap saja bau mulut tidak akan hilang. Karena bau mulut tersebut keluar dari lambung, pasti ada tersisa bau mulut tersebut. Namanya orang berpuasa pasti ada aroma yang tidak enak. Bukan kita sengaja untuk tidak gosok gigi, tidak ini, kemudian biar baunya semakin ababnya semakin bau. Kalau semakin bau semakin dicintai Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi kalau kau sudah bersiwak tetap ada sisa aroma yang tidak enak tersebut, tetap dicintai oleh Allah daripada minyak kasturi. Ini yang keberapa? 12. Dari sini para ulama mengkiaskan boleh sikat gigi ketika sedang berpuasa, tidak jadi masalah. Karena siwak itu kalau kita gunakan dia ada aroma mentolnya. Siwak itu ada kayu arok, ada aroma mentolnya. Kalau kita bersiwak ada kayu mentolnya. Dan kalau kita siwak enggak perlu kita enggak apa-apa, enggak perlu. Adakah aroma mentolnya? Ada rasanya dan kerasa segar. Namun itu dimaafkan karena tujuan kita bersiwak bukan untuk apa? Bukan untuk minum, kecuali kita itu mungkin batal. Tapi kalau kita cuma gini, itu tidak bermaksud untuk makan dan minum, maka dimaafkan oleh syariat. Maka demikian pula dianalogikan tentang ma'junul asnan, yaitu tentang sikat gigi. Maka orang sikat gigi harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena kemampuan menembus odol lebih kuat daripada siwak. Maka dia bersikat gigi, kemudian dia kumur-kumur dengan banyak-banyak agar semaksimal mungkin sisa-sisanya keluar. Tapi kalau ada sisa tetap segar, tidak membatalkan puasa. Sama sekali tidak membatalkan puasa karena Nabi membolehkan siwak. Kalau dibilang ada rasa minnya, sama siwak juga ada rasa minnya. Siwak ada rasa minnya enggak? Ada. Karena memang tujuan bersiwak bukan untuk makan dan minum, tidak menambah gizi dalam tubuh kita, enggak, tapi untuk membersihkan apa? Mulut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwak as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrabb. Sungguhnya siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara yang tidak membatalkan puasa adalah periksa darah, cek darah, periksa darah. Periksa darah tidak membatalkan puasa, kan diambil darah sedikit. Para ulama khilaf kalau yang diambil darahnya banyak. Para ulama khilaf kalau diambil darahnya banyak. Misalnya donor darah. Donor darah berapa mililiter? 350. Itu banyak. Banyak. Atau seorang fasduh keluar banyak. Sebagian mengatakan batalkan, sebagian tidak. Kenapa? Karena para ulama khilaf tentang hukum bekam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang dibekam puasanya batal. Ini pendapat kalau tidak salah Hanabilah, bahwasanya orang yang dibekam puasanya batal. Kata mereka kenapa batal? Yang mengatakan tidak batal jelas. Kata mereka yang batalkan itu kalau masuk ke tubuh, makan, minum batalkan puasa. Tapi kalau keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa harusnya. Tapi Hanabilah mengatakan batalkan puasa karena orang dibekam akan jadi lemah, sementara syariat menjaga kesehatan seseorang. Nah, kalau ada yang dibekam sebaiknya dia berbuka demi menjaga kesehatan orang tersebut, karena bekam membuat orang itu lemah. Di antara yang menguatkan hal ini, syariat menjelaskan siapa yang sengaja muntah maka puasanya batal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai fala falyutimma saumahu wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia lanjutkan puasanya. Tidak sengaja. Siapa yang memuntahkan dirinya, maka puasanya batal dan hendaknya dia mengqadha.
Bukankah muntah itu bukan suatu yang masuk tapi suatu yang keluar? Benar tidak? Muntah itu kan mengeluarkan sesuatu dari tubuh. Tapi kenapa membatalkan puasa? Kenapa muntah membatalkan puasa? Kalau muntah dengan sengaja membatalkan puasa, kenapa? Berdasarkan hadis tadi, jawaban para ulama karena muntah membuat seorang lemah. Muntah membuat seorang apa? Lemah. Maka demikian juga orang bekam batal puasanya karena membuat orang yang dibekam menjadi apa? Lemah. Ini pendapat Hanabilah, tapi pendapat mayoritas ulama tidak. Bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Kata mereka dulu pernah berlaku tapi mansuh, mansuh sehingga orang bekam tidak batal puasanya. Jadi kalau ambil darah cuma untuk cek kolesterol tidak batalkan puasa. Tapi kalau transfusi darah, ambil darah banyak, ini khilaf. Sebagian mengatakan batal, sebagian mengatakan tidak. Bagi yang mengatakan bekam batal puasanya, maka transfusi darah batal apa? Puasanya. Bagi yang mengatakan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, maka transfusi darah tidak batal puasa. Baik, darah kita diambil. Misalnya bulan Ramadan diambil 350 ml. Batal atau tidak puasa? Batal atau tidak? Tadi baru dibilang ada khilaf. Darah kita diambil 350 liter ketika sedang puasa. Batal atau tidak? Ada khilaf. Ada yang mengatakan batal, yang mengatakan tidak. Baik, jika darah 350 ml ini dimasukkan ke orang lain yang sedang puasa, dia butuh darah. Batal atau tidak puasanya? Kita yang diambil taruhlah tidak batal. Diambil tidak batal. Darah kita 350 atau setengah liter ini dipindahkan ke orang lain yang sedang sakit. Orang itu tadinya puasa, batal atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa batal? Oh ya benar, membatalkan puasa karena yang menggantikan posisi makan dan minum. Dia seperti impus. Dia seperti apa? Impus. Maka batal puasanya. Jadi kalau ambil darah untuk cek lab tidak membatalkan apa? Puasa. Ini yang keberapa tadi? 14. Yang berikutnya di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mandi dan berdingin-dingin. Berendam tubuh tidak membatalkan puasa. Terutama kalau di daerah musim kering seperti di Arab, kalau sudah musim panas sangat panas sekali, apalagi zaman dahulu tidak ada AC, maka sangat panas. Orang belum tentu kuat di tengah panas yang sangat terik seperti di Madinah atau di Mekah, panas bisa sampai 48 derajat. Itu kalau taruh telur bisa setengah matang ya. 48 derajat panas sekali. Panas sekali dan seorang belum tentu kuat menghadapi musim panas. Musim panas kemudian waktu puasanya panjang. Malamnya cepat, siangnya apa? Panjang. Maka belum tentu orang kuat. Maka seandainya seorang mengalami seperti ini, maka dia boleh berendam supaya mengurangi kesulitan yang dia hadapi. Terlebih lagi seperti di daerah yang sudah panas ternyata lembab, itu lebih parah lagi. Seperti di Jubail, di Dammam, itu sudah panas lembab. Kita aja keluar sedikit keringat langsung, baru keluar sedikit sudah keringat. Orang mudah sekali dehidrasi kalau di sana. Maka kalau orang kemudian berusaha biar kuat puasa, dia berendam, itu maka tidak jadi masalah. Dalam hadis dari sebagian sahabat Nabi SAW berkata, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'im min al atshi aw min al harri. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW di sebuah tempat namanya al arji. Beliau mengguyurkan air di atas kepalanya padahal beliau sedang berpuasa. Kenapa beliau mengguyurkan air di kepalanya? Karena dahaga dan karena panas yang sangat terik. Jadi tidak mengapa seorang berendam, kalau kepanasan main di kolam renang ya. Yang penting jangan diminum air kaporitnya ya. Baik, yang berikutnya di antara yang tidak membatalkan puasa adalah mencicipi makanan tapi jangan ditelan. Mencicipi makanan, ibu-ibu yang sedang masak, cicipi makanan dibuang lagi, tidak jadi masalah karena tidak tertelan. Kalau telan batal ya. Tapi kalau cuma dicicipi buang lagi air liurnya, maka tidak membatalkan puasa. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, la ba'sa an yatata'amal qidar aw syai'. Tidak mengapa seorang mencicipi dari panci yang sedang dia masak, dia boleh cicipi masakannya, kemudian dia buang kembali. Maka ini tidak membatalkan puasa. Di antara hal yang disangka membatalkan puasa, ternyata tidak, adalah menelan air liur. Air liur tidak membatalkan puasa. Air liur tidak membatalkan apa? Puasa. Bahkan kalau sudah keluar
Kalau sudah keluar diisap lagi gimana? Menurut mazhab Hanafiyah, kalau air liur sudah keluar, terus dia tarik lagi sebelum putus, dia sedot lagi, tidak batal puasa. Mungkin terjadi orang sedang tidur, tahu-tahu dia tarik lagi, masuk lagi. Batal nggak puasanya? Enggak, karena masih bersambung, kemudian ditarik lagi kembali. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Tapi kalau sudah putus, dia ambil lagi, itu batal jelas. Jadi air liur kalau sudah keluar, diambil masukin lagi batal. Tapi kalau belum keluar atau pas keluar disedot kembali, tidak membatalkan apa? Puasa. Jadi sebagian orang puasa buang udah terus. Enggak apa-apa. Kamu tidak sedang makan dan minum, paham? Yang batalkan puasa makan dan ini tuh air liurmu sendiri, enggak ada masalah. Jadi menelan air liur tidak membatalkan puasa. Ini yang keberapa? Yang keberapa? Sekarang yang keberapa? Sekarang 17. Mohon maaf, bulgam ingus. Ingus ada dua kondisi. Jika ingusnya dari hidung langsung ditelan, tidak lewat ke mulut tapi langsung ke kerongkongan, maka tidak membatalkan puasa. Ya, ingus kemudian itu tidak membatalkan puasa. Ada khilaf di kalangan para ulama jika ingus tersebut dia sempat mampir ke mulut. Karena kadang di mulut dulu baru proses berikutnya ditelan, ya kan? Mohon maaf ya. Mampir mulut dulu baru kemudian ditelan. Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Yang benar tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan dari luar. Dia bukan dari luar. Sebaiknya kita buang ini supaya keluar dari khilaf. Tapi seandainya kita mampir mulut kita telan, yang benar tidak membatalkan puasa. Karena ini pasti dialami oleh banyak orang dan Nabi tidak pernah menyinggung sama sekali hal ini. Berarti keringanan dari syariat. Seandainya membatalkan puasa, pasti Rasulullah SAW ingatkan. Karena ini menimpa banyak orang. Ya, intinya kalau langsung ke dalam tidak batal. Tapi kalau mampir ke mulut sebaiknya dibuang. Tapi kalau tertelan tidak jadi masalah. Saya tidak sudah telan, cuma kalau tertelan. Sekarang ke berapa? 18. Mencium dan menciumui istri tidak mengapa. Bahkan menurut Ibnu Hazm disunahkan mencium dan menciumui istri bagi orang yang bisa menahan hasratnya. Kata kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa yubashiruni wa huwa shaim wa kana amlakakum liirbi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan mencumbuiku. Cium jelas kita tahu, cumbu lebih daripada mencium. Disebut mubasyarah, itu pertemuan kulit dengan kulit, bercumbu. Rasulullah melakukannya padahal dia sedang berpuasa. Tapi kata Aisyah, dia adalah orang yang paling bisa menahan hasratnya. Maka jika orang mencium istri, dia bisa menahan hasratnya, maka tidak mengapa. Bahkan menunjukkan kasih sayang. Bahkan sunnah kata Ibnu Hazm. Kita berpuasa tetap menunjukkan rasa kasih sayang kepada istri. Insya Allah antum bisa melakukan, terutama yang tua-tua. Hasrat tidak terlalu bergejolak. Sama aja ya. Tapi kalau yang muda-muda jangan. Yang muda-muda jangan. Khawatir cium kemudian hasrat bergejolak, maka bisa terjadi apa yang terjadi. Oleh karenanya tidak mengapa. Adapun kalau dia masih muda, makruh, hendaknya dia menjauh karena dia jangan membuka pintu yang buat dia bisa terjebak. Karena orang kalau sudah berhasrat, maka 2/3 otaknya hilang, bahkan terkadang hilang semua. Oleh karenanya kalau tua aman insyaallah. Tua itu maksudnya berapa? 60 ya, 60 ya. 60 ke atas. 60 ke bawah setengah tua. Saja. Baik, jadi mencium tidak membatalkan puasa, mencumbu juga tidak membatalkan apa? Puasa. Demikian juga jika seorang ternyata kemudian, mohon maaf, ini misalnya dia bercumbu dengan istri lebih daripada itu, selama kemaluan tidak masuk ke kemaluan, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Selama kemaluan tidak masuk kemaluan dan tidak ejakulasi. Kalau kemaluan tidak masuk ke kemaluan dan tidak ejakulasi, maka tidak batal apa? Puasa. Mungkin dia melakukan perkara yang makruh karena dia memainkan syahwatnya. Tapi kalau ejakulasi batal jelas. Ejakulasi batal. Selama terpenuhi 2 syarat, tidak ejakulasi dan tidak ada kemaluan masuk ke kemaluan, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sekarang yang keberapa? 19. Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi dan mencium aroma minyak wangi tidak membatalkan puasa. Karena dia cuma aroma, tidak ada suatu zat yang masuk. Meskipun hidung adalah saluran menuju ke lambung, namun ketika kita cium minyak wangi tidak ada apa-apa, tidak ada suatu zat yang masuk kemudian
menjadi gizi dalam tubuh kita, enggak ada. Oleh karenanya mencium minyak wangi, pakai minyak wangi tidak membatalkan puasa. Para ulama khilaf kalau mencium bakhur. Bakhur itu gaharu. Nah, itu karena gaharu itu asap seperti ada benda yang masuk. Maka khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batalkan puasa, ada yang mengatakan tidak membatalkan apa? Puasa. Lebih baik kita menjauh. Tapi kalau minyak wangi biasa yang tidak ada asapnya, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Di antara yang tidak membatalkan puasa adalah memakai cila. Memakai apa? Cila, iktihal. Ini tidak jadi masalah, ya. Celak ya, pakai celak. Karena saya katakan tadi tidak ada apa namanya? Saluran dari mata menuju kerongkongan. Benar ketika seorang memakai sesuatu di celak, pakai di mata, terkadang ada rasa pahit dia rasa, tapi itu bukan apa? Bukan masuk ke kerongkongan. Cuma sarafnya atau sesuatu yang dia rasa tapi tidak sampai ke kerongkongan. Karena tidak ditemukan saluran dari mata ke kerongkongan. Orang kalau sakit pun paling dia makan dari hidung atau dari saluran mulut. Adapun dari mata tidak pernah ya. Kemudian di antara yang tidak membatalkan puasa disebutkan juga oleh para ulama bagi orang yang sakit yang menggunakan obat jantung yang ditaruh di bawah lidah sini. Saya nggak tahu namanya apa ya. Katanya orang kalau jantung ada obat kalau dia lagi serang taruh di bawah apa? Lidah. Benar ada? Ada nggak? Iya. Namanya apa itu? Sakdara ya. Itu tidak jadi masalah karena dia salurannya beda. Dia bukan saluran ke kerongkongan. Dia masuk lewat saluran tersendiri dan tujuannya bukan ke kerongkongan apa? Ke kerongkongan dan bukan ke lambung. Sehingga kata mereka tidak membatalkan puasa. Tentunya dokter lebih ahli. Kata mereka tidak masuk ke beda kalau dia taruh lidah. Enggak, dia bawa di bawah lidah sini. Kayak ada sesuatu, saya tidak tahu juga, cuma saya baca seperti itu. Ini diteliti tidak larinya tidak lari ke dalam lambung, tapi dia cuma ada mungkin saluran khusus di bawah lidah yang tujuannya mungkin ke tempat lain, entah ke paru-paru, entah ke jantung, entah yang lainnya. Kemudian yang terakhir mungkin yang tidak membatalkan puasa adalah misalnya diperiksa dengan endoskopi. Apa yang dimasuk alat untuk itu namanya apa? Endoskopi. Endoskopi kalau saya tidak tahu cara masuknya gimana. Sampai ada yang pernah. Tapi intinya kalau besi dimasukkan ke dalam mulut untuk ngecek lambung, kemudian dikeluarkan kembali, maka tidak batal. Kenapa? Tidak ada yang dimakan dan tidak ada yang diminum. Hal ini dulu dibahas oleh para ulama Hanafiyah. Mereka membuat sesuatu namanya iftiradat. Iftiradat itu suatu permasalahan-permasalahan yang mereka seandainya begini, kemudian mereka bahas. Padahal belum tentu terjadi. Mereka mengatakan misalnya seorang makan batu, misalnya, maka ada dua kemungkinan, batunya bertahan di perut. Batu kan bukan makanan, ya enggak? Ada seorang sengaja makan batu, batal puasa atau tidak? Ini khilaf. Karena namanya membatalkan puasa itu kalau makan dan minum, dan kita tahu batu bukan apa? Bukan makan minum. Orang makan beling, kuda lumping, apakah membatalkan puasa? Asal dia syirik ya. Percaya sama jin dan yang lainnya. Tapi intinya kalau dia makan batu batal atau tidak dibahas karena batu ini bukan apa? Makanan. Taruhlah membatalkan, maka mereka mengatakan dua kondisi. Batu tersebut bercokol di perut lama maka batal. Tapi kalau batu tersebut keluar lagi tidak batal. Ketika kita baca seperti itu, misalnya batu terus dimasukkan pakai apa? Pakai benang terus ditarik lagi keluar. Batal enggak? Ini hanya ini apa perumpamaan zaman dulu mungkin nggak ada, tapi ternyata sekarang diambil faedah oleh ulama sekarang. Kata mereka seperti endoskopi. Endoskopi kalau masuk, seandainya dibiarin terus dalam perut batal, tapi kalau dikeluarkan tidak batal karena tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Lagi pula endoskopi bukan makanan, dimasukkan keluar dan dia tidak melanggar perintah Allah karena yang dilarang oleh Allah makan dan minum. Selama tidak bermakna makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Ini tidak. Kemudian juga yang terakhir mungkin makan dan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan apa? Puasa. Selama dengan syarat tidak sengaja atau lupa, dengan syarat lupa. Adapun kalau pura-pura lupa maka batal.